Scan dimulai dengan memperlihatkan sebuah pulau pada 3 tahun yang lalu, yang sudah dikepung oleh beberapa kapal perang. Dan seorang pria berlari karena dikejar oleh kelompok semut raksasa. Ternyata mereka adalah kesatria yang berusaha mengalahkan semut raksasa tersebut. Para kesatria harus bertarung dengan para semut raksasa, dan mereka kewalahan dengan serangan para semut raksasa. Dan pada akhirnya mereka harus kalah dan terluka. Namun beruntung bagi mereka, ada kelompok lain yang membantu. Bahkan seorang healer bisa membuat pria tersebut dari terluka parah menjadi sehat dengan tanpa luka sedikit pun. Kelompok pahlawan yang membantu mereka ternyata pahlawan kelas S. Pantas saja jika mereka jauh lebih kuat dibanding kelompok ini. Tak lama datang seekor semut raksasa berwarna putih. Sepertinya ia adalah pemimpin dari semut-semut tersebut. Namun sayang, ternyata yang putih ini bukanlah pemimpinnya semut. Karena tak lama datang banyak semut putih lainnya yang datang. Di lokasi lain, seorang pria berambut merah mengeluarkan api dari telapak tangannya dan membakar semua semut berwarna merah. Namun, apinya tidaklah cukup untuk membunuh semut yang berwarna putih, dan akhirnya mereka pun bertarung dengan para semut yang ada di sana. Cerita ini dimulai pada 10 tahun yang lalu, di mana sebuah gate yang menghubungkan dunia lain tiba-tiba muncul. Dan ternyata, gate ini berisi monster dari dunia lain. Senjata api dan senjata manusia konvensional pada saat itu tidak mampu untuk mengalahkan para monster. Dan para pemilik kekuatan yang bangkitlah yang bisa mengalahkan para monster. Mereka dipanggil Hunter. Jumlah energi sihir di dalam tubuh menentukan tingkatan mereka. Tingkatan dibagi dari tingkatan S, A, B, C, D, dan E. Namun, pada saat kemampuan sudah bangkit, kemampuan mereka tidak bisa berkembang kembali. Cerita berpindah ke keadaan sekarang. Diperlihatkan sebuah tempat lokasi proyek pembangunan gedung yang terbengkalai. Pada Hunter berkumpul di sana untuk masuk ke dalam gate dan memburu monster. Dan gate dibagi sesuai kelas Hunter. Jadi, gate E untuk Hunter kelas E, dan seterusnya. Seorang pemuda bernama Mizuhino atau kita panggil saja Hino-kun datang ke lokasi gate dengan wajah masih diperban. Ia disambut baik oleh para Hunter di sana. Bukan karena ia kuat, akan tetapi karena ia sangat lemah. Ia bahkan punya julukan, yaitu senjata terlemah umat manusia. Hino bertemu dengan wanita bernama Mizuki yang terlihat kesal karena Hino datang dengan penuh luka, dan Mizuki pun terlihat khawatir dengan keadaan Hino. Para Hunter pun mulai berkumpul dan dipimpin oleh pria bernama Mabuchi Isao. Mereka semua pun masuk ke dalam gate bersama, dan mereka berkata kepada Hino agar tetap di belakang mereka semua. Hino pun membersihkan diri dengan pisau yang kecil, dan memiliki sedikit sihir untuk bertahan di dalam gate. Di lokasi lain memperlihatkan sebuah bangunan kantor, yang di dalamnya ada seorang pria bernama Ketua Goto. Sepertinya ia adalah seorang yang punya pengaruh, karena ia rapat dengan pemerintah untuk penjualan barang yang para Hunter dapatkan di dalam dungeon atau di dalam gate. Ketua Goto memegang sebuah kristal dari monster yang sudah ia kalahkan, dan bisa dijual dengan harga yang mahal, tergantung jenis monster apa yang dikalahkan. Di dalam dungeon, Hino berhasil membunuh seekor goblin, dan ia pun mendapatkan sebuah kristal. Ia terlihat senang karena mendapatkan kristal tersebut. Namun, ia diserang oleh goblin lainnya, dan ia pun berhasil tertusuk oleh sang goblin. Untung, ada Mizuki yang seorang healer, ia pun tertolong. Ternyata hasil rapat Kota Gojo dengan pemerintah adalah pemerintah menginginkan batu sihir dengan kualitas tinggi untuk dijadikan bahan baku energi. Selain memiliki energi yang besar jika berasal dari monster yang kuat, batu sihir juga tidak menghasilkan polusi, tidak seperti energi saat ini yang sangat berpolusi, seperti batu bara, minyak bumi, atau bahan nuklir sekalipun tetap menghasilkan limbah yang berbahaya bagi manusia. Para kelompok Hunter pun berhasil mengalahkan para monster dan juga membunuh bos di dalam dungeon tersebut. Akan tetapi, dungeon tersebut belum juga tertutup. Bahkan ada terowongan lainnya, dan mereka menganggap jika dungeon tersebut mungkin dungeon ganda. Mereka pun akhirnya membuat polling, siapa saja yang ingin masuk ke dalam dungeon, yang mungkin dungeon kelas D. Beberapa orang sudah memberikan pendapatnya, dan hasilnya 6 setuju dan 6 lainnya menolak. Dan yang belum memilih adalah Hino. Dengan kata lain, pilihan kelompok Hunter ini ada di keputusan Hino. Jika ia setuju, maka mereka semua akan masuk. Namun apabila ia tidak setuju, maka mereka semua akan pulang. Hino pun berpikir jika ia harus mencari uang, karena ayahnya hilang di dalam dungeon dan ibunya sedang sakit. Maka dari itu, ia harus mencari uang lebih giat. Di lokasi lain, sebuah alat untuk mengetes energi sihir seorang Hunter digunakan untuk merekrut Hunter baru. Dan perusahaan tersebut dipimpin pria berambut merah bernama Mogami. Kembali ke kelompok Hunter Hino, di mana Hino dimarahi oleh Mizuki karena Hino memaksakan diri. Padahal jika pedang yang ditusuk oleh goblin tadi sedikit ke atas,
maka Mitsuki tidak bisa menyembuhkannya dan MC-nya pun akan tamat di episode 1 ini. Mereka pun sampai di depan pintu yang besar dan mereka menganggap jika itu adalah ruangan bos monster berada. Di lokasi lain, Ketua Goto Kiyomi, seorang ketua dari asosiasi hunter, menyambut hunter baru di asosiasinya. Karena hunter adalah pekerjaan berbahaya karena bisa mati kapan saja ketika memasuki dungeon. Kelompok hunter Hino pun memasuki sebuah ruangan yang sangat besar, yang di dalamnya berisikan patung-patung yang sangat familiar bagi pecinta meme tanah air. Ketika mereka mencari tahu ada apa di ruangan tersebut, mereka pun dikagetkan dengan suara pintu yang tertutup. Seorang pria memaksa keluar ruangan, dan sebuah kapak membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Dan benar saja, patung yang berada di sana bukanlah patung biasa, melainkan mereka semua hidup dan mulai membunuh satu persatu manusia yang ada di sana. Dan episode 1 pun selesai.